Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Oh iya, saya mohon maaf untuk rekaman video. Ada berapa video ya yang belum saya upload? Insya Allah hari inilah. Mudah-mudahan tidak bermasalah untuk sinyalnya, sehingga saya bisa nge-update video-video. Nanti saya share di grup Anda, di grup umum ya. Baik, teman-teman di sini tentunya ada yang P3K, juga ada yang SKB. Bagi teman-teman yang SKB, selamat Anda sudah melewati tahap SKD. Bagi teman-teman yang P3K, semangat, sebentar lagi mulai ujian ya. Baik, kita akan mencoba mereview ulang karena beberapa barusan ya. Ada yang minta tidak ikut oh ya penjelasan. Nah, oke. Ada yang namanya yang ngarang aja lah ya. Ngarang aja gimana ngarangnya? Ngarangnya gini ya. Ini ceritanya rumuskan dulu. Rumuskan dulu. Nah, rumuskan dulu itu yang pertama itu untuk menghitung tetesan infus ya. Tetesan infus itu untuk kita berbicara makro ya. Nah, ini bentar banyak yang masuk nih. Ini saya harus kasih ini juga. Ya, oke, tuh salah. Nah, di sini aja deh. Pasin. Oke. Nah, ini jum dalam kurung jumlah cairan, jumlah jumlah cairan dibagi 500 ya. Kemudian kali 7 merupakan eh, koefisien untuk makro ya, untuk makro kali 2 dalam kurung 24 dibagi lama pemberian, lama pemberian. Nah, itu ya. Nah, ini adalah rumuskan dulu yang pertama untuk makro. Nah, saya ngasih masuk teman-teman lagi. Oke ya. Ini rumus makro. Jadi sebenarnya sebenarnya teman-teman, yang yang ini itu adalah 6,94. Tapi karena terlalu dibulatkannya susah itu ya, pengalian susah maka di sini. Dampaknya, karena ini lebih besar, biasanya hitungan menggunakan rumuskan dulu ini itu biasa lebih besar sedikit dari hitungan normal. Normal. Ya, itu ya. Itu dampaknya. Kemudian yang kita ini adalah sekarang contohnya gimana? Waduh, malah tuh hapus. Contohnya gimana nih? Contohnya seperti ini. Ntar nih ada yang masuk lagi, 4 orang. Ya, videonya ada, insya Allah. Nah, bagaimana aplikasinya untuk makro begini? Misalnya jumlah cairan, jumlah cairan 3.000 misal ya, 3.000 ini 8 jam itu 50% harus habis dan 50% lagi untuk 16 jam. Nah, perhitungannya adalah berapa tetes per menit makro ya dengan menggunakan makro. Makro itu adalah jumlah tetesnya itu 20 tetes per 20 eh, tetes untuk 1 milimeter. Silakan Anda menggunakan rumus yang mana boleh, yang mana boleh. Mau rumus yang lama yang biasa digunakan boleh, atau rumus kanduru juga boleh. Nah, kalau menggunakan rumusan dulu, kita tahu ini kan resusitasi nih, resusitasi. Resusitasi ini berarti
50%, 50%. Nah, ini ada 8 jam dan 16 jam ini patokannya. Berarti kalau kita masuk rumuskan dulu, 50% itu 1.500 ya. Ini pun 1.500. Nah, kita masukkan ke rumusan dulu 1.500 dibagi 500 kali 7 dikali 2 kali ya. Lama pemberian 28 jam, 8 jam ini berarti 24 dibagi 8. Jadi kan ini 3 ya, 3 coret 3 15 bagi 5 3 kali 7 kali 3. Jadi ini kali sini kan 9 nih. 9 9 kali 7 berarti 63. 63. Nah, ini hasilnya 63. Ya, hasilnya 63. Kemudian bagaimana yang 16 jam? Yang 16 jam bagaimana? 16 jam itu 50. Kan pembagiannya kan lihat di sini. 8 itu sama dengan 3 ya. Kemudian 16 berarti kan 1,5. Yang satu dikali 3, yang satu dikali 1,5. Berarti 3 itu 2 kali 1,5. Berarti kita tinggal untuk menjadi 1,5 dibagi 2. Isinya adalah ini. Jadi yang ini untuk menjadi 16 jam ini tinggal dibagi 2. Jadi 63 dibagi 2. Katakanlah menjadi 31,5. Gitu aja. TTS. Tapi dibuletin menjadi 31 gitu atau 32. Serah pembulatannya. Gitu ya. Tuh. Sampai di sini clear. Ini untuk makro. Bagaimana untuk mikro? Untuk mikro gampang, gampang. Untuk mikro, ini kan makro nih. Ah, ini misalnya juga sama seperti ini misalnya. Mikro itu juga gampang. Mikro itu tadi lihat. Tadi kan makro itu makro perbandingan dengan mikro, mikro itu 20 berbanding 60. Berarti kalau dibagi dua ini 1 berbanding 3. Berarti kalau koefisiennya di makro 7, maka di mikro adalah 21. Karena 1 berbanding 3. Jadi rumusnya sama saja. Rumusnya sama, rumusnya sama saja. Jumlah cairan, jumlah cairan dibagi 500 kali 21 mikro kali 24 dibagi lama pemberian. Ini kan dikali ini. Tadi kan 1.500 nih, 8 jam. Berarti 1.500 dibagi 500 kali 21 kali lama pemberian 8. Jadi kali 3. Jadi 3 kali 21 kali 3. Berarti berapa? 21 kali 9. Berarti 9, 18. Gitu kan? Jadi 189. Jadi gitu, hitungnya mudah sih. Nah, tapi itu hanya alternatif. Rumusan dulu itu alternatif. Ya, alternatif untuk supaya bisa lebih cepat. Tapi kalau Anda mau mau persis, Anda hitungnya menggunakan rumus jumlah cairan. Ya, nah salah. Rumus awal ya, rumus awal kan sama ya. Rumus awal itu jumlah cairan dikali faktor tetes diberi lama pemberian jamnya kali 60 kan sama saja. Itu aja. Dihitung ya. Tapi kalau untuk cepat itu ini. Kemudian juga ada rumuskan dulu terkait dengan tinggi badan. Oh, nih misalnya berat badan ya BBI ya BBI. Kan dulu adalah TB
dikurangi 100 kali 0,9. Untuk laki-laki loh ya. Jadi kalau misalkan BB-nya adalah 170 dikurangi 100, itu adalah 70 kan. 70 kali 0,9 coret aja ini nih. 7 kali 9 artinya 63. Silakan dihitung. Ini kalau berat badan ideal. Itu rumusan dulu. Banyak rumus yang kita saya buat tapi lupa lagi. Nanti kalau kalau ada hitung-hitungan nanti kita mulai lagi belajar lagi ya. Baik, kita sesuai dengan ketentuan kita. Hari ini kita melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin apa yang sudah, tentunya Anda tinggal membaca. Oh ya, materinya sudah diberikan belum? Materinya sudah diberikan belum, teman-teman? Takut saya lupa. Materinya sudah diberikan belum, cairan? Di materi? Kalau yang SKB belum. Yang non SKB sudah diberikan belum? Nanti kalau sudah belum diberikan, saya hari ini langsung beriin. Oh, belum. Belum. Baik. Setelah ini ya, saya share ya setelah ini. Setelah selesai nanti saya share, teman-teman ya. Siap ya. Jadi saya ngasih ke di materi umum ya, baik materi umum SKD, materi umum P3K maupun SKB. Semua Zoom pagi tempat menyimpan materinya itu di materi umum. Clear ya, teman-teman. Nanti ya setelah ini. Ingetin ya, ingetin. Oke. Setelah saya selesai materi pagi ini nanti diingetin aja. Kemarin ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Menghitung cairan nih kemarin. Nih, hitung cairan yang kayak gini. Kebutuhan cairan, maka Anda harus cepat 20 detik. Oke. Berapa untuk 63 kilo? Berapa kebutuhan cairannya? Ayo hitung. 60 kilo. Berarti ada 43 kali 2 itu berapa? 86 kosong tambah 1.500. Nah, di sini 1.500-nya pusing bikin pusing aja. Berarti 0, 6, 8 tambah ini 3 jadi 2 2 sekian. Itu enggak lebih dari 20 detik, ya kan? Enggak lebih dari 20 detik. Pinter. Pinter. 23. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa lah ya. Bisa lah. Pakailah. Yang lain yang belum bisa, siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Gak apa-apa, jangan malu-malu, belum bisa. Nah ini, kita ini untuk dewasa ya, untuk dewasa. Rumus orang dewasa ini rumusnya. Kenapa saya bisa cepat? Karena lihat di sini, perhatikan, tadi kan ini 20 itu, ini 20 kan? 20 itu udah 1.500. 20 itu udah 1.500. Berarti sisanya itu tinggal kita nyari sisanya nih. Sisanya berapa nih? Jadi kalau 63 dikurangi 20 itu 43. Berarti ini kan sudah jelas nih. Ini 1.500. Yang 20 itu sudah 1.500. Berarti tinggal nyari yang 43. 43 itu kali 2. Nah, di sini jadi 86. Simpan aja di sini 8 8 6 kosong. Kan tinggal ini aja. Dah selesai. Oke. Bagaimana kalau berat badannya 17 kilogram? Berapa cairannya? 17 loh ya. 17 kilogram berapa? Gak apa-apa. Kali ada dewasa 17 kilogram. Ada si Ucil. Si Ucil. Si Ucil ada tuh. 17 artinya 10 itu sudah jelas 1.000. 10 itu. Berarti ingat 7. 7 kali 5 berarti 3.350 berarti 1.350 itu
Clear, clear saja. Oh, udah pintar. Mantap. Sip. Lah, sudah. Yang ini sudah ingat ya, yang ini sudah ini. Seorang anak berat badannya 18 kilo. 18 kilo. Ayo, 18 kilo. Berapa 18 kilo? 18 kg. Nah, di sini kan 10 udah jelas 10 ya. Sisa 8. 8 kali 2. 8 ini kali 2 nih. 8 kali 2 berapa? 16. Nah, 16 tambah. Tadi dari sini ke sini ada 40. Berarti 16 tambah 40. Berarti 56 mililiter per 24. Per sejam. Per jam. Satuannya jangan lupa ya. 56 mililiter per jam. Satuannya. Begitu, teman-teman. Kita sudah selesai ke sana. Sudah selesai di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga sudah lebih dari setahun. Usia usia 4 tahun. Berapa kebutuhan berat badan militer per jamnya? Usia 4 tahun. Berarti 2N. 2N 8 tambah 8 berarti 16. 16 mililiter per jam. Itu aja. Nah, mudah lah. Udah tinggal Anda mau bacanya. Nah, 16. Udah pinter. Baik, ini juga sudah. Tinggal dihitung ya, IWA-nya berapa. Kenaik IWA itu, kenaikan suhu ya, 10 cc tambah 200 kali suhu. Sekarang dikurangin sekian. Ini ada untuk menghitung IPL. Kemudian, nah ini kita mulai dari sini. Kemarin kita baru mau di sini. Pemberian infus, terapi cairan, ada resusitasi, koreksi, dan rumatan. Ya, kemudian ada drug solution, memelihara lewat jaluran IV, lalu mata, elektrolit, dan nutrisi. Tujuannya untuk memelihara keseimbangan cairan dan kemudian nutrisi. Kemudian ada resitasi, kristaloid, dan koloid, menggantikan kehilangan cairan tubuh. Nah ini, jenis-jenis cairan, teorinya, ada natural itu albumin, yang kristaloid ada NaCl 0,9%, yang lain dan lain sebagainya. Ke bawah ada dextrin yang sintesis, ada dextran, gelatin, hash, ringan solution, ringan laktat, ringan asetat, dan lain sebagainya. Kemudian cairan ada kristaloid. Oh ya, kalau ditanya 24 jam tinggal dikalikan untuk, itu kan per jam, berarti kali 24 dong. Kali 24. Ada hipotonis, ada isotonis, dan hipertonis. Ya ini carian koloid. Nah ini kenapa? Kenapa kita kalau ada perdarahan 500 cc, 500 mililiter, maka kita harus memberikan koloid itu jadi 1.500. Kenapa ini? Karena ini nih. Nah itu. Nah pemberian awal tetap berada di infrastruktur itu hanya 25%. Sehingga membutuhkan 3 atau 4 kali volume plasma yang hilang. Jadi kalau darah atau plasmanya 500, maka kita itu 1.500 sampai dengan 2.000 itu sebagai penggantinya. Begitu ya, aturannya seperti itu. Mudah-mudahan nggak lupa teman-teman. Kemudian, nah, pemberian koloid untuk meningkatkan volume ekstrasel. Pemberian koloid berlebihan dapat menyebabkan edema otak dan tekanan intrakranial. Ya, Anda tahu kan rumus hukum menurut Kelly? Kelly menurut Kelly itu. Itu kebalik-balik. Di mana volume kranial terdiri dari volume otak tambah volume cairan ditambah volume darah. Jadi kalau misalnya kebanyakan
maka itu dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Itu ya, makanya orang-orang dengan peningkatan tekanan kranial itu jarang diberikan berlebih untuk cairan cadangan kristaloid ya. Ya, kemudian, nah ini cairan kristaloid, contoh-contohnya yang isotonik, kemudian yang hipertonik, itu beda-beda ya, ada 3 jenis, yang hipotonik apa, yang hipotonik apa, itu ada. Silahkan, nanti dibaca aja, hal-hal teori itu bisa dibaca untuk Anda. Ya. Kemudian, nah ini ada hipertonis, resikonya adalah hemolisis yang hipertonis itu. Kemudian ini yang isotonis, silahkan teman-teman. Kemudian ada juga yang hipertonis ya. BRE, kalau semua kehilangan biasanya maksudnya kalau oh iya benar benar Kak, karena alasannya benar sekali barusan RL ya. Oke, tadi ada jawaban yang benar nih, mantap benar nih. Boleh 3 kali cor kolab yang coach makanya kehilangan benar. Iya benar, alasannya ini tadi Kak, bahwa cairan itu yang kristaloid ini akan keluar, akan tetap intravaskuler ya, itu hanya 25%. Kenapa? Karena dia akan berpindah dari intravaskuler menginjeksi kemudian ke ekstravaskuler. Jadi keluar dari pembuluh darah gitu Kak. Jadi karena sementara kita perlu cairan itu untuk mempertahankan perfusi ke otak, perfusi di ginjal, ya itu kita membutuhkan itu. Jadi kalau munculnya hanya tinggal 25%, artinya pembuluh darah misalnya segini ya, arti yang terisi hanya segini gitu, bukan nggak segini. Jadi kalau 3 kali itu, ini pembuluh darah itu penuh oleh cairan. Jadi tegangan tegangan hidrostatiknya itu benar. Jadi perfusi jaringan itu bisa eh, bisa bagus itu. Kenapa harus menjadi 4? Karena alasannya bahwa cairan yang di kristaloid itu akan pindah dari intravaskuler ke ekstravaskuler dengan alasan bahwa itu melewati dinding semi permeable gitu kan. Itu alasannya. Jadi kalau kemarin kita itu SOP-nya pokoknya kayak gitu ya, kita sudah tahu sekarang. Alasannya dari mana? Itu alasannya. Begitu. Nah, ini cairan kristaloid, kemudian untuk penggunaannya, indikasinya juga sudah ada, ya. Ya, makasih sama-sama Kak. Ini bagus lah. Kak Beni itu ketemu di puskesmas itu ya. Teorinya seperti itu. Ya, kalau saya kan ahli teori. Kalau prakteknya nol besar. Oke, kristaloid ini ya. Ini kristaloid. Indikasi, indikasinya ini ada normal salin, terus cairan, diare, luka bakar, gagal ginjal, aksidosis diabetikum. Nanti untuk asidosis kayak gitu, asam basa, kalau kelas P3K sudah, nanti mungkin untuk kelas SKB, nanti saya ulangi. Yang mau kelas kelas P3K mau ikut lagi untuk belajar asam basa, AGD, boleh, nanti boleh ikut lagi.
yang P3K supaya ingat itu ya. Nah, tapi terutama bagi teman-teman yang SKB karena baru ketemu, jadi nanti kita mulai dari nol kayak Pertamina. Ya, bukan berdiri dari nol, kita sudah dua kali pertemuan ya yang SKB, dua kali pertemuan. Jadi bukan mulai dari nol, bukan Pertamina. Kita sudah mulai dari dua. Oke, nggak apa-apa kalau saya sih nggak masalah semakin banyak orang yang ikut. Kalau saya semakin seneng, jadi semakin banyak ilmu saya yang bisa dibagikan. Jadi kan saya dapat amal ya. Kalau yang P3K, kalau habis bisa gelombang 11 ke bawah itu sudah nggak ada gelombang jum malam. Yang ada jum malam itu gelombang 12 dan gelombang 13. Gelombang 14 belum mulai. Jadi yang gelombang 1 sampai 11 P3K itu masih bisa jum pagi ya. Jum pagi masih bisa. Kalau mau gabung lagi pembahasan soal di jum malam, oke, nanti ada diskon. Jangan lupa minta diskon kalau mau gabung lagi. Oke. Kemudian lanjut ya. Oh, malah diskon. Ini cairan kristalloid ya. Ini fungsi-fungsinya nanti sudah ya. Manitol, manitol 20%. Diuretik sistemik bagus pada cerebral edema, menurunkan tik, sindrom TURP, transureter resection prostatektomi, penurunan TIO pada pasien tekanan intraokuler pada pasien glaukoma. Jadi ini diberikan pada pasien dengan gangguan edema di cerebral. Kemudian ada TURP juga pada prostat, operasi prostat, dan juga pada untuk menurunkan tekanan intraokuler pada pasien-pasien glaukoma. Ini manitol ya, manitol. Ini pemberiannya ini ataupun catatan buruknya juga nih, ringgal asetat dapat memperburuk edema cerebral, rawan edema, anasarka, resiko hipoglikemi. Ini sudah di sini nih, adanya resikonya dan lain sebagainya. Ini komposisinya, buah balance adiktif, ini mau merek ya, merek. Nah ini kristalloid nih. Kemarin kita sudah berbicara tentang derajat dehidrasi. Masih ingat kemarin di awal-awal? Yuk, siapa yang sudah lupa? Yang ini nih, ayo yang belum paham. Ah, yo, yang belum paham ini dipahami saja. Screenshot, silakan yang mau screenshot. Satu, dua, tiga, cekrek. Tapi harus dipaham ya, dibikin paham. Dibikin paham, jangan main screenshot aja, tapi nggak dibaca. Nah ini, sama aja kan? Sama aja. Supaya Anda bolak-balik. Kalau nggak digituin, Anda kapan bacanya? Ini cairan resusitasi pada dehidrasi. Pada dehidrasi, ingat judulnya. Cairan resusitasi pada pasien dehidrasi tergantung derajat dehidrasi. Rumus cairannya adalah derajat dehidrasi kali kilogram berat badan. Jadi kalau ringan 4%, anak laki dewasa, anak sekian, sedang dan lain shock 15 sampai 20 gitu. Boleh, boleh, boleh di screenshot atau ditulis aja deh. Saya nggak suka main screenshot sebenarnya. Ditulis supaya Anda bisa baca, minimal Anda baca. Sedang menulis itu minimal Anda baca. Itu yang saya inginkan. Anda baca. Tulis, tulis, ayo tulis. Silakan, tulis. Nah, siap sebentar ya, teman-teman. Anda menulis sambil dipelajari soal kuis nomor 2 tadi kok kuis nomor 1 dipelajari. Pelajari dulu ya. Saya ada yang harus telepon 5 menit ya. Silakan pelajari kuisnya.
Baik, mohon maaf. Barusan ada yang harus. Dehidrasi berat, sok 15, ringan. Nanti, bentar. Saya belum baca, malah kalian sudah protes. Baik, kita lihat, cek aja takut saya juga saya salah ya. Seorang lelaki 35 tahun dengan BB 50 menderita hipertonisme dehidrasi berat. Dehidrasi berat ya, dehidrasi berat. Jadi ini dehidrasi berat. Yang dipermasalahan adalah dehidrasi berat. Apakah yang 15? Ya, kita lihat aja. Dehidrasi berat nih. Bagaimana harus cairannya? Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, nah dehidrasi itu adalah kita ambil yang di sini ya, yang berarti kita 15 10 sampai 15. Berarti tidak lebih. Berarti ini salah ya. Hitungannya salah. Nah, ini salah. Kenapa sih? Nah, ini salah. Hitungannya salah. Oke, dihitung. Ulangi. Jadi 15 dehidrasi, dehidrasi berat. 15 kan? 15 kali 50. Betul. Terus kenapa? 8. Dehidrasi berat. Coba cek ulang. Kok saya menjadi error? Kok saya menjadi error? Baik, kita lihat dulu. Jadi saya jadi ikut error. Lihat, lihat nih, lihat. Yang 8 kemudian 15 ya. Awas, kebalik, lihat. Yang di sini adalah dewasa dan anak-anak. Maka ke sini pun sama. Di sini 35 tahun itu bukan lagi orang anak-anak. Berarti di sini 8 di sini. Jadi ini salah ya. Ayo hitung ulang, hitung ulang. Sudah hitung ulang? Ulang. Baru 4 liter ya, 4.000. Tuh, 4.000. Jadi 4.000. Dari mana 4.000? Ya sudah tinggal dikalikan dengan 8 kali 50. 8 kali 4 itu udah 40. 40. Kemudian ini tambah nolnya 1. Ya, 40 tambah nol 1. Ya, dibagi 100 jadi 4. Jadi kan sama. 7, 4.000 cc. Nah, itu kan nggak dihitung sampai dengan ini saya tandain dulu ya. Oh, ini nggak bisa nih saya. Nanti dirubah lah. Nggak bisa, ini bisa nggak ataupun nggak dijelaskan sampai dengan tetesan infusnya nggak kan, hanya diminta saja. Itu gampang ya. Nah, contohnya teknik pemberian cairannya. Nah, kalau kan judulnya tuh resusitasi ya, karena ditanyanya ini nih, resusitasi. Paham ya? Paham, paham. Jadi di sini 4.000. Nah, kemudian baru kita masuk ke teorinya lagi. Teorinya yang mana? Yang ini. Teknik pemberian resusitasi. Tadi karena 4.000 salah ya, berarti ini di sini 2.000. Di sini 2.000. Di sini 2.000. Di sini 2.000. Jadi 50% 2.000 itu adalah 8 jam pertama dan 2.000 untuk 16 jam selanjutnya. Nah, di sini lihat. Perhatikan nomor 2. Agar gangguan hemodinamik dapat cepat teratasi, maka 1 jam pertama diberikan 20 kali 20 mili 20 mililiter kali, berat badan. bentar saya mengut dulu. Dok, per mililiter kali BB berat badan. Maka dalam jam pertama berat badannya berapa tadi? 50. Maka dalam 1 jam pertama itu diberikan 1.000 mililiter. Nah, patokannya ya dulu ya.
Patokannya 1.000 liter. Dah, ini udah clear sampai sini. Nah, lanjutan ini hanya dikatakan berhasil ya. Cairan dikatakan berhasil apabila begini, begini, begini. Nah, ini standar cairan. Min arterial pressure-nya lebih dari 65. Kemudian CVV itu 8 sampai 12. Urin outputnya lebih dari 0,5 mm per kilogram BB per jam. Kemudian sentra penanya superiornya, kemudian saturasi oksigennya 270%, status mentanya baik, normal ya. Nah, tadi tadi kita sudah ini sekarang sudah yang nanti soalnya nanti di belakang ya, nanti soalnya di belakang. Kita teorinya dulu aja. Cairan preoperatif nih kebutuhan cairan kali BB. Soalnya BB-nya 60, pasien tersebut puasa selama 8 jam. Maka cara pengganti puasa adalah ini 50 cc kali 60 berarti 300 cc per 24 jam. Berarti kebutuhan cc-nya 125 jam. Ya, berarti kali 8 jam itu saja. Itu mudah ya. Kebutuhan cairan, ini kebutuhan cairan per jam nih kan, per jam kali BB eh, kali jam. Contoh soalnya gini. Ini BB-nya sudah 3.000. Kemudian kalau per jamnya kan 24 jam, per jamnya dibagi. Itu kemudian ini nanti kita akan bahas setelah ini besok mungkin kalau sudah selesai kita bahas acidosis metabolik, alkalosis metabolik, acidosis respiratolik dan lain sebagainya. Dan ini juga terapi itu patokan yang 50 itu patokan yang ini ya. Ada yang ini ya. Mana? Yang ini ya. Patokan. Ya, itu patokan. Kalau salah patokan nanti di mana ya tadi? Ada ya rumusnya nanti lah coba ketemu. Ketemu nanti rumusnya. Mana tadi ya? Kemudian nah ini tadi operasi tadi sampai sini ya. Sampai sini. Ini kalau untuk kehilangan darah, kehilangan darah, pengganti darah puasa 2 mm kilogram berat badan ya. Kemudian mengganti cairan. Tadi berapa tadi? Puasa ya? 68 jam, benar. Kemudian ini kalau maintenance selama sampai dengan operasi, rumusnya juga ini. Rumusnya untuk operasi besar 8 ml kilogram berat badan, sedang 6. Anda tinggal menghitung ini operasi besar atau untuk si kecil. Kemudian, nah ini kuis, contoh kuisnya lihat sini. Pasien dengan fraktur femur, ya, berat badannya 270 kilogram. Berapa kebutuhan selama maintenance di operasi? Kan gampang, tadi kan berapa tadi ini? Operasinya operasi apa? Tinggal dikalikan aja. Soalnya masih mudah lah ya. Kemudian, nah ini juga cairan kristaloid untuk Baxter. Baxter ya, Baxter 2 suka bakar lebih dari kurang 15, untuk sedang 10 sampai 15, berat lebih dari 20%. Berikan 55%-nya 8 jam pertama dan sisanya 16 jam berikutnya. Itu kalau cairan untuk Baxter. Kemudian selanjutnya lanjutan contoh soal. Ini contoh soalnya ya. Gampang lah kalau ini pasien 60 kilogram, luka bakar, dia sedang tadi 15 ya. Kadang-kadang, ya ini nih, penting nih. Kadang-kadang di soal itu disebutkan hanya sedang, tapi kadang-kadang muncul disebutkan persennya. Kadang-kadang Anda harus menghitung dengan menggunakan rule of nine. Jadi tiga cara itu Anda harus bisa. Kadang-kadang disebut persentasenya berapa persen, kadang juga disebut sedang, ringan, atau beratnya sesuai dengan ini, ringan, sedang, beratnya sesuai dengan ini. Kemudian kadang juga disebut apa ya?
Anda harus menghitung. Jadi ini benar-benar harus dikuasai, ya, harus dikuasai. Ini catatan karena biasanya kalau saya lihat saya cek nanti yang SKB ya, yang SKB gimana di FR-nya tahun sebelumnya. Kalau tahun sesudah yang SP3K, SKB itu muncul, luka bakar itu muncul 40% orang dari 300 menunjukkan bahwa dia mendapatkan luka bakar. Ya, luka bakar. Soal maksudnya bukan luka bakar. Dia kena luka bakar. Mendapatkan itu. Jadi ini penting. Kalau Anda bagian menjadi 50, 40 orang kan repot nanti. Kemudian ini nggak masalah ini ya. Ini nggak masalah ya. Sampai sini clear. Yang Baxter nggak masalah. Rumusnya pahami aja. Rumusnya pahami. Nggak masalah kan? Apakah saya harus memberikan soal? Apa saya harus memberikan soal? Oke, nggak harus, apa harus memberikan soal nih? Soal, baik. Soal, oke. Ditulis, silakan, ditulis. Saya aja nulisnya di sini ya. Ngapain juga kalian nyuruh kalian nulis? Oke, BB-nya, BB-nya 6, BB-nya 675, BB-nya 75 kg. Kemudian luka bakarnya, B-nya luka bakarnya itu misalnya kita sebutkan 20%, 20%, berarti berat ya. Berapa kebutuhan cairannya? Tuhan, cairannya. Oke, ayo hitung. Hitung, ayo. Gampang kan? Gampang banget. Gampang banget. Masukkan aja rumus ini. Ini 4 sudah jelas. Kalau 8 jam, Anda kalau mau 8 jam langsung, ini kasih jangan 4 tapi 2 aja. 2 kali 75 kan, 75. 2 kali 75 150. Kali 20 berarti 3.000 ya. Jadi 3.000. Dah selesai. 8 jam pertama 3.000 lah. Nah, 16 jam 3.000 lagi. Berapa Anda dapat berapa? Iya, ya kan ditanya gini, daripada ada pusing-pusing kan. Ini kan kalau total itu kan kali 4 nih, kali 4. Jadi kalau nyari langsung nyari ditanyanya itu adalah nyari 8 jam, ya udah kali 2, nggak usah kali 4. Lebih mudah juga ngaliinnya juga. Paham nggak? Kalau misalnya kalian ditanya soalnya yang ini masih ini, saya kasih soal baru ya, saya kasih baru soalnya. Misalnya soalnya baru nih, BB-nya, BB-nya, BB 70 misalnya. Luka bakarnya 15%. Ditanya itu yang 8 jam. Yang 8 jam orang hitungnya tinggal 2 kali 70 kali 15. 30 kali, ini kan ini, jadi 30. 30 kali 7 berarti 2.100. Dah gitu segitu. Nggak usah nanti ini menjadi 4.200. Yang ditanya aja dihitung 8 jam. Ya kalau 8 jam ya kali 2 aja, nggak usah dikali 4 supaya menghemat energi, menghemat energi, menghe menghemat otak kita harus nggak boleh pusing gitu. Kalau ada yang lebih mudah ngapain nyari yang susah gitu kan. Bener kalau kalau dibikin benar salah. Mana tadi? Oh, ini. Benar kalau Anda mau langsung
4 kali ini juga bagus, dibagi nanti 8-nya bagi 2. Bagi saya lama, bagi saya lama. Ya udah langsung aja, nggak usah buka bagi. Juga ada kemungkinan salah dalam membagi juga ada kemungkinan salah. Ya udah langsung aja 2. 2 itu paling gampang membagi 2 itu, ya kan? Paling mudah. Jadi cari yang mudah, jangan nyari yang susah. Katanya kalau ditanya 24 jam ya baru Anda hitung yang pakai rumus ini. Kalau ditanya 8 jam, pakai 2 aja, nggak usah dicari yang 24-nya, capek ya, menghemat energi ya. Energi kita harus dihemat. Hemat teman-teman, dihemat. Jangan koloid ini tadi. Ini tadi sudah, ini juga sudah. Bukan sudah sih, nanti ini nggak usah di inilah. Nanti saya beriin ini transferan dan lain sebagainya diberikan nanti. Saya tidak akan masuk ke sana. Tetesan mikro makro tadi juga sudah ya. GTT Gute, Gute ya. Ya sama aja, 8 jam berikutnya ya sama aja kali 2 kan? Ya kan 50% 50%. Artinya kalau 28 jam itu adalah 50%, maka yang 16 jam juga ada 50% juga. Ini menghitung cairan rumus. Ini adalah untuk apa ini? Tetesan juga sama lah ini ya. Gak ngerti. Ini kalau dalam tetesnya berapa? 8 jam itu. Ini mudah. Mikro, ini 60. Tadi kan sudah. Produk darah, ini produk darah. Darah itu sekian. Terdiri dari apa? Fungsi darah, dasar darah. Kemudian ini juga ada, tinggal dibaca ya. Nah ini rumusnya WBC. Ah, lihat ya rumusnya. HB yang diinginkan kurangi HB yang sekarang. Kali 6. Di sini kali 3. Kalau ini FFV, nah ini adalah kali 10. Ingat loh ya ini ya. Rumusnya ingat terus ini. Ini untuk transfusi. Jadi kalau HB-nya sekarang, misalnya HB-nya 16, HB-nya yang diinginkan 10. Bisa ya. Kemudian HB saat ini adalah 5. Berarti kali BB-nya 50 misalnya. Berarti kali 6. Ini kan sini kan udah 300 ya. 300. Ini kali sini berapa ini? Kurungnya 5. Berarti 1.500. Gitu ya. 1.500. Tinggal menghafal rumus saja sih kuncinya. Sudah. Ini jarang keluar tapi kadang ada keluar ya. Ya, 3 kantong. Ada yang tahu FFV? Ada yang tahu? FFP? Saya orang Sunda. Mohon maaf ya. Kebalik. Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Yang bisa jawab. Mana biar barusan. Aduh. Silakan teman, ada yang bisa jawab nggak? Apa itu? Benar. Plasma ya. Fresh, frozen plasma. Plasma yang dibekukan. Segar. 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 Nah, coba perhatikan. Oh, ini. Coba kuis 4, lihat kuis 4. Seorang pasien fraktur, BB-nya sekian, ada sekian. Berapa kebutuhan darahnya? Nah, ini 40% ya, 40%. 70 liter. Nanti Anda harus EBP-nya harus sudah paham. Kalau ini jarang sih, kalau ini jarang. Jarang untuk perdarahan, kuis 4 tuh jarang keluar. Kuis 5 juga jarang keluar. Tapi Anda boleh dicek ya, HB yang diinginkan di HB sekarang, BB-nya, ini PRC. Mudah, mudah dalam ininya, menghitungnya juga mudah. Transfusi darah. Nah, saya mencari hitungan sebentar, sebentar ya. Ada lagi cairan, tapi hitungan bentar, bentar ya.
Nah, di sini saya nggak dapat hitungan. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti bukan nanti sekarang ya. Sekarang saya share untuk Anda baca. Besok antara jam 10 jam 9 ya. Jam 10 jam 9. Tanggal berapa sekarang? 22 Oktober. Oktober. Besok di antara jam 10 jam 9 nanti diumumkan di grup ya. Di grup. Sini sekarang saya simpan di materi umum ya. Materi umum dulu. Silakan dipelajari, nggak ada yang sulit kok. Nggak ada yang sulit. Bentar, supaya saya nggak soal etika. Oh, dasar pencairan. Baik. Saya simpan di teman-teman uji kompetensi juga disimpan. Kemudian di materi umum. Materi umum. Materi umum SKB. Saya kasih sudah materi umum P3K. Sudah. Sudah ya. Silakan dicek, download tuh seininya. Rekam jam belum, nanti hari ini insya Allah saya rekam apa ya, etik etik belum ya. Materinya nanti saya share ya. Untuk etik di grup ya nanti kalau etik. Baik, itu bentar saya cek dulu ya. Bentar saya eh cairan, bentar. Saya punya soal cairan tapi lupa nyimpennya di mana, ada 9 cairan. Bentar. Boleh kalau ada yang tanyakan, boleh. Jadi bagi teman-teman yang tergabung di apa di SKB, ini adalah mata tambahan ya. Jum Anda itu mulainya dari sana, dari tanggal 28. Jadi ini adalah jum tambahan aja dasar materi. Bentar. Oh ya, ini. Nah, saya ini dulu, stop dulu yang ini, saya masuk yang ini. Nah, ini. Lupa saya salah ngambil. Baik. Baik, teman-teman. Ini dehidrasi nih. Dehidrasi ini sudah paham ya ini ya. Sudah paham ini, kalau ini sudah paham, sudah paham. Kemudian ini juga jangan sampai. Nah, ini contohnya nih. Rehidrasi nih. Rumusnya nih, lihat rumusnya. Kalau perlu dibahas besok dengan soalnya, saya bahas besok. Kalau nggak dibahas, Anda ikuti kalau untuk rehidrasi, Anda ikuti dengan cara seperti ini. Satu, jumlah cairan yang diberikan terjadi dehidrasi kali BB kali 100 ml. Kemudian hitung jumlah rumatannya 40, tadi 40 kan? Rumatannya 40 per kilogram berat badan, estimasi 3, 2, 1 jam. Pemberian cairannya, cara ngitungnya itu, yang satu diberikan setengahnya, yang dua diberikan setengahnya, 16 jam, setengahnya bagian satu, setengahnya juga bagian dua. Ini rumusnya ini. Kemudian, nah ini, seorang wanita datang dengan keluhan diare 3 hari lalu pada pemeriksaan ditemukan mata cekung, haus, mulut kering, turgor lambat. Kemudian contoh soalnya ya, Shopee pasien masuk dehidrasi sedang, ya, karena kehilangan pasien akan kemudian dehidrasi terpena. Lakukan pemeriksaan elektrolit dan lain sebagainya. Ini hitungannya kayak gini. Ini untuk hitungan rumatannya adalah 2000 mm per hari. Kemudian pemberian, nah ini defisitnya. Nah kemudian ini dihitungnya, ingat, ingat ini nih. 40 kali per hari ini ya, 40. Ini hitungan rumatan yang diberikan dulu, baru kemudian masuk ke sini. Nah setengahnya sini, setengahnya sini. Gimana ngitungnya? Besok kita pelajari. Ini shock. Nah, shock, pasien shock, ngitungnya kayak gini. Rumatannya berapa, shocknya bagaimana untuk mengatasi shock. Ada 20 nih, ada 20 kali 50. 50.
Nah, ya, kalau BB-nya 2 liter. Kemudian sisa defisitnya ini rumusnya. Kemudian contoh soal BB 60 udah shock sekian. PR untuk Anda. PR untuk Anda. Dibahas atau dibagikan? Saya bagikan dulu baru besok dibahas ya. Atau besok langsung masuk ke ini, asam basa. Soal 22 Oktober. Oktober. Pelajari dulu kalau memang besok penting kita bahas. Ya, kalau besok penting kita bahas. Kalau enggak ya sudah saya lewat. Atau bisa dipelajari. Enak aja ngomong katanya. Enak aja dia ngomong dipelajari. Udah sulit-sulit. Mana barusan? Soal kok nggak ada? Ini apa sih? 22 Oktober. Oh, dokumen. Baik. Di dokumen, Bapak Ibu. Baik. Nah, di copy. Saya simpan juga di sini materi umum P3K sudah, materi umum SKB sudah, uji kompetensi sudah. Silahkan dibaca. Kalau perlu besok kita bahas. Kalau enggak, masuk ke asam basa. Tuh, bagikan kok dibahas dan bagi belum yang semalam belum di-share. Wah, ininya internetnya bermasalah ya. Itu ya hari ini sampai di sini ya, teman-teman. Hari ini sampai di sini. Besok kalau misalnya perlu, oke, besok silakan dibaca sebentar yang ini setelah terakhir. Boleh Anda usul di grup umum, boleh usul. Mohon dibahas misalnya. Kalau perlu dibahas saya bahas besok ya. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.